Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Yakub alaihissalam yang sedikit kita singgung pada kisah sebelumnya, yaitu kisah Nabi Ishak. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak dan ibunya Ribka serta cucu dari Nabi Ibrahim. Dirinya terlahir sebagai kembar bersama saudaranya yang bernama Esau. Akan tetapi, saudara kembarnya yaitu Esau sangat marah kepada Nabi Yakub, dikarenakan Nabi Yakub telah mendahuluinya untuk mendapatkan doa dari Nabi Ishak. Dan ia bersumpah untuk membunuh Yakub setelah ayahnya meninggal. Mendengar hal itu, sang ibu memerintahkan Yakub untuk pindah ke tempat saudaranya yang bernama Syekh Laban yang tinggal di negeri Haran dan menetap di sana. Hingga kemarahan saudaranya mereda dan agar Yakub menikahi putri Laban. Dia pun minta kepada suaminya yaitu Ishak untuk menyuruh hal serupa kepada Yakub dan mendoakannya. Nabi Yakub akhirnya pergi meninggalkan kampungnya di akhir malam. Suatu saat ketika berada di sebuah tempat, dalam perjalanannya dia tidur dengan meletakkan kepalanya pada sebuah batu. Lalu dalam tidurnya dia melihat tangga yang turun dari langit hingga ke bumi. Dia melihat para malaikat turun naik. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Sungguh aku akan memberkahimu dan akan memperbanyak keturunanmu, dan akan aku jadikan tempat ini bagimu dan keturunan sesudahmu." Ketika bangun dari tidurnya, Yakub merasa gembira dengan mimpi tersebut. Dia bernadar, jika nanti dia telah kembali ke tengah keluarganya, niscaya akan dia bangun sebuah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa saja yang Allah karuniakan kepadanya, 1/10 untuk Allah. Kemudian batu yang digunakan sebagai alas kepalanya ketika tidur diberikan tanda dengan minyak agar mudah dikenal. Dia namakan tempat itu dengan nama Baitul Ail. Maksudnya adalah Baitullah. Itulah tempat yang kini disebut Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Yakub. Ketika Yakub tiba di negeri pamannya Haran, sang paman memiliki 2 anak putri. Sang kakak bernama Laya, sedangkan adiknya bernama Rahil. Yakub menginginkan sang adik sebagai istrinya karena lebih cantik. Sang paman menyetujuinya dengan syarat dia mengembala kambingnya selama 7 tahun. Setelah masa tersebut dia lampaui, sang paman menikahkan Nabi Yakub dengan putrinya yang paling besar, yang bernama Laya, yang buruk rupa dan lemah penglihatannya. Di pagi harinya Nabi Yakub marah kepada pamannya dan berkata, "Mengapa engkau menipuku? Bukankah yang aku lamar adalah Rahil?" Sang paman menjawab, "Sesungguhnya bukan kebiasaan kami menikahkan adik sebelum kakaknya. Jika kamu suka adiknya, maka bekerjalah mengembalakan domba selama 7 tahun lagi, baru aku akan menikahkanmu dengan dia." Setelah 7 tahun berlalu, akhirnya Yakub dapat menikahi sang adik. Hal tersebut dalam ajaran mereka saat itu dibenarkan, menikah dengan kakak beradik. Baru kemudian dihapus dalam syariat Taurat. Dari pernikahan dengan 2 kakak beradik tersebut, Yakub mendapatkan keturunan yang banyak. Yakub juga mendapatkan keturunan dari masing-masing budak perempuan milik kedua istrinya tersebut. Dari istri pertamanya Laya, Yakub mendapatkan keturunan 7 orang anak, 6 laki-laki dan 1 perempuan. Yang laki-laki bernama Rabil, Syam'on, Lawa, Yahuza, Isakhir, Zablu. Yang perempuan bernama Dinar. Sedangkan dari budak perempuan Laya, Yakub mendapatkan 2 orang anak laki-laki, yaitu Jad dan Ashir. Sedangkan dari istri keduanya Rahil, Yakub mendapatkan 1 orang anak bernama Yusuf. Dan di kemudian hari dia juga melahirkan seorang anak laki-laki lagi bernama Bunyamin. Dan dari budak perempuannya, beliau mendapat 2 orang anak laki-laki bernama Dan
dan Neftali. Nabi Yakub alaihissalam tinggal di negeri Haran selama 20 tahun. Setelah itu dia mohon izin kepada pamannya, yaitu Syekh Laban, agar mengizinkannya kembali ke negeri keluarganya. Sang paman mengizinkan Yakub untuk kembali. Bahkan dia memberikan Yakub binatang ternak yang banyak, karena dia merasa bahwa keberadaan Yakub selama ini telah membawa keberkahan baginya. Kemudian Yakub pulang bersama kedua istrinya dan kedua budak perempuan istrinya, serta ke-11 orang anak-anaknya, juga hewan ternak pemberian bapaknya. Pada mulanya Yakub khawatir saudaranya yang bernama Esau akan berbuat buruk kepadanya. Maka Yakub memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan buruk saudaranya. Di samping itu, dia pun menyiapkan hadiah yang besar untuk saudaranya, berupa kambing, sapi, keledai dalam jumlah yang sangat banyak. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Yakub tidak terjadi. Ketika beliau telah tiba di dekat negerinya, sang kakak menyambut kedatangan Yakub bersama 400 orang yang mengiringinya. Yakub bersujud sebanyak 7 kali kepada kakaknya sebagai penghormatan. Saat itu sujud sebagai penghormatan masih disyariatkan dalam ajaran mereka. Begitu juga halnya sujud malaikat terhadap Nabi Adam alaihissalam. Sebelum tiba di negerinya, Yakub tidak lupa memenuhi janjinya untuk membangun rumah ibadah di tempat batu yang telah diberi tanda minyak di atasnya. Bangunan itulah yang kini dikenal sebagai Baitul Maqdis, yang kemudian dipugar kembali oleh Nabi Sulaiman bin Hud. Pada masa tuanya, Nabi Yakub tinggal bersama anaknya yang bernama Yusuf di negeri Mesir, yang ketika itu Yusuf menjadi pembesar di negeri tersebut. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam meninggal dunia di Mesir dalam usia 147 tahun. Dari beliaulah keturunan Bani Israel tersebar di Mesir, yang kelak diperbudak oleh Raja Fir'aun dan dibebaskan kembali oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika ajalnya telah mendekat, Nabi Yakub alaihissalam sempat berwasiat kepada anak-anaknya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan hal ini dengan firman-Nya, yang artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Demikianlah kisah Nabi Yakub alaihissalam. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kisah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.